Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang reaksi endoterm. Nah, jadi untuk pengertian dari reaksi endoterm ini apa? Jadi reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyebabkan adanya transfer kalor dari lingkungan ke sistem gitu. Nah, jadi reaksi endoterm ini karena adanya transfer kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga secara singkat kita dapat menyimpulkan bahwa reaksi endoterm ini merupakan reaksi yang sistemnya itu dia menyerap kalor. Nah ini, jadi reaksi endoterm secara singkatnya itu dia dapat menyerap kalor gitu. Nah, karena dia dapat menyerap kalor, sehingga salah satu ciri khas dari reaksi endoterm ini ialah selama reaksi berlangsung itu nantinya akan terjadi penurunan suhu, sehingga untuk kembali ke dalam keadaan suhu awal sistem itu harus menyerap kalor gitu. Nah, sehingga karena dia menyerap kalor, biasanya untuk reaksi endoterm itu ditandai dengan tabungnya itu akan terasa dingin gitu, karena kan dia menyerap kalor gitu. Sedangkan untuk reaksi eksoterm, karena dia terjadi kenaikan suhu, dia melepaskan kalor, berarti tabungnya itu akan terasa panas gitu. Nah, sama halnya, aku ulangi lagi bahwa selama reaksi berlangsung itu dia itu terjadi penurunan suhu, sehingga untuk kembali dalam keadaan suhu awal sistemnya itu harus menyerap kalor gitu. Oke, karena sistemnya menyerap kalor sehingga nanti tabungnya itu akan terasa dingin gitu. Nah, kemudian reaksi endoterm ini dia ditandai dengan adanya penurunan suhu sistem yang tadi udah dijelaskan, sehingga dengan demikian kalor itu dipindahkan dari lingkungan ke dalam sistem reaksi gitu. Jadi misalkan ini tabung reaksi, nah jadi kalor itu akan dipindahkan dari lingkungan ke dalam sistem reaksi gitu. Sehingga reaksi endoterm itu dia mempunyai entalpi yang bernilai positif gitu. Jadi delta H untuk reaksi endoterm itu ialah lebih dari 0 gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa delta H itu didapat dari perubahan entalpi hasil reaksi yang produk dikurangi dengan yang bereaksi, yang reaktan. Jadi produk dikurangi dengan reaktan gitu. Nah, sehingga hasilnya itu ialah positif atau lebih dari 0 gitu, karena hasil dikurang dengan reaktan bereaksi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk grafik ini. Oke, grafik antara energi dan proses reaksi. Oke. Nah, di sini untuk reaktan atau bereaksinya dia itu lebih kecil, energinya itu kecil. Kemudian untuk produk atau hasil reaksi, nah itu dia memiliki energi yang lebih besar gitu. Jadi perubahan entalpinya lebih besar untuk produk, sehingga delta H untuk reaksi endoterm itu positif gitu. Jadi kalor yang diserap selama reaksi untuk reaktan itu dia lebih kecil, dan untuk produk dia itu lebih besar, sehingga hasil reaksi dikurang bereaksi ya akan memiliki delta H yang lebih dari 0, ya delta H yang positif gitu. Kemudian untuk dari sini nantinya akan muncul energi aktivasi gitu. Nah, jadi antara perbedaan energi dan proses reaksi nantinya akan muncullah energi aktivasi. Nah, nanti energi aktivasi ini akan dibahas ke video-video selanjutnya. Jadi kalian harus cari tahu lagi energi aktivasi di sini tuh gitu. Oke. Kemudian seperti yang penjelasan sebelumnya bahwa reaksi endoterm itu dia mempunyai entalpi bernilai positif atau delta H-nya lebih dari 0, sehingga energi yang dilepaskan lebih kecil daripada energi yang digunakan saat reaksi gitu. Kemudian kita udah tahu bahwa delta H itu sama dengan H akhir kurang H awal, atau H akhir ini ialah H produk dikurangi dengan H awal ini merupakan H reaktan. Nah, berdasarkan grafik yang tadi bahwa H produk itu dia lebih positif atau lebih besar dibandingkan dengan H reaktan gitu.
Jadi otomatis delta H-nya itu akan lebih dari 0 gitu. Nah ini, jadi H awal kurang dari H akhir, entalpi awal kurang dari entalpi akhir gitu. Nah, dan delta H itu akan mempunyai nilai positif atau delta H-nya itu lebih dari 0. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh dari reaksi endoterm gitu, penerapan dari reaksi endoterm itu seperti apa aja. Nah, untuk penerapannya yang pertama, reaksi antara amonium tiosianat NH4SCN dan barium hidroksida dekahidrat BaOH 2 kali OH. Dan contohnya yang paling simpel itu ialah peristiwa pembekuan es. Nah, untuk peristiwa pembekuan es itu kan lingkungan atau wadahnya itu, gelas kimianya itu gelas yang berisikan esnya itu kan akan terasa dingin. Nah, itu merupakan penerapan dari reaksi endotherm, terjadi penurunan suhu. Kemudian contoh berikutnya reaksi antara barium hidroksida BaOH 2 kali dan amonium klorida NH4Cl yang ditambahkan sedikit air yang nantinya akan menghasilkan BaCl2 dan NH4OH. Kemudian contoh selanjutnya ialah reaksi pembentukan nitrogen oksida dari gas nitrogen dan oksigen. Itu jadi gas nitrogen ditambahkan gas oksigen nantinya akan menghasilkan gas nitrogen oksida dengan delta H-nya untuk reaksi endotherm ingat selalu positif. Jadi delta H di sini ialah plus 180,5 kJ per mol. Nah, contoh lain dari reaksi endotherm yaitu proses fotosintesis, cracking alkana, reaksi dekomposisi termal, dan es batu meleleh itu merupakan penerapan dari reaksi endotherm. Simpelnya untuk es batu meleleh itu kan karena terjadi penurunan suhu, ya kan? Nah, itu merupakan penerapan dari reaksi endotherm. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa DM ke sini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hess. Sekian.